Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Rifani, NIM A1C31972. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 4 untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi di PetLab. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu apa itu GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan salah satu dari sekian banyak jenis gerak benda. Untuk mengetahui dengan mudah definisi dari GLB, kita cermati dahulu asal kata gerak lurus beraturan. Kata gerak lurus beraturan terbentuk dari 3 kata dasar, yaitu gerak, lurus, dan teratur. Gerak berarti perubahan posisi atau kedudukan, lurusnya menyatakan bentuk lintasan yang lurus, dan teratur menyatakan besar kecepatan yang konstan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau disingkat GLB ini merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap konstan pada selang waktu tertentu. Namun pada kenyataannya benda yang melakukan gerak lurus beraturan sangat sulit ditemukan karena pada umumnya benda yang bergerak akan mengalami percepatan dan perlambatan sehingga kecepatan menjadi tidak konstan. Benda hanya melakukan gerak lurus beraturan untuk beberapa waktu tertentu. Jadi, sebuah benda dikatakan mengalami GLB jika punya ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Lalu yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0. Lalu yang keempat, pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Kecepatan benda yang bergerak lurus beraturan akan bernilai sama dengan kelajuannya jika panjang lintasan atau jarak sama dengan besar perpindahan benda tersebut. Namun jika jarak tempuh tidak sama dengan perpindahan benda, maka besar kecepatan benda lebih kecil daripada kelajuannya. Ini merupakan grafik yang didapat dari percobaan yang kita lakukan, yang dimana pada waktu terakhir didapat kecepatannya 25,70 cm per second, yang seharusnya di dalam rumus GLB ini satuannya merupakan meter per second, berarti kecepatannya adalah 2,570 meter per second. Lalu pada jaraknya didapati 107,1 cm. Ini merupakan grafik jarak terhadap waktu pada GLB. Kecepatan benda dalam GLB adalah konstan. Dari tabel grafik tracker ini dapat kita lihat secara jelas bahwa data tersebut menunjukkan posisi atau perpindahan yang semakin jauh. Maka waktu yang diperlukan dari percobaan ini untuk mencapai lintasan yang ditentukan pun semakin lama. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan dan waktu mempunyai nilai berbanding lurus. Ketika nilai perpindahan diperbesar, maka nilai waktu semakin besar atau lama. Begitu juga sebaliknya. Lalu di sini kita akan melihat rumus yang kita gunakan dari percobaan ini. Ini merupakan rumus dari gerak lurus beraturan. Di sini kita akan mencari kecepatan yang ditempuh. Jarak yang tadi kita gunakan adalah 107 cm. Lalu waktunya 3,76 second. Untuk mencari kecepatannya maka jarak dibagi waktu sehingga didapati 28,43 cm per second. Satuan yang digunakan adalah meter per second, jadi hasilnya adalah 2,843 meter per second. Jadi kesimpulannya adalah gerak lurus beraturan merupakan gerak partikel dengan lintasan berbentuk garis lurus dalam arah yang tetap yang menempuh jarak yang sama dalam tiap satuan waktu. Gerak lurus beraturan biasa dikenal dengan nama gerak satuan dimensi dengan percepatan 0. Hubungan perpindahan ini mempunyai nilai yang berbanding lurus terhadap waktu. GLB ini mempunyai kecepatan yang konstan. Seperti itulah presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.